Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Kamis 19 November 2020. Dan judul pada hari ini adalah Kuasa Hujan Akhir. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini, memohon tuntunan Tuhan untuk kiranya dapat memberkati kami ketika kami merenungkan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab Hosea, pasal 6 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Saudara-saudaraku yang kekasih, dan dewasa ini Allah menggunakan jemaatnya untuk menyatakan maksudnya dalam dunia ini. Dewasa ini pesuruh-pesuruh salib sedang pergi dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, menyediakan jalan bagi kedatangan Kristus kedua kali. Standar hukum Allah sedang ditinggikan. Roh dari Yang Maha Kuasa sedang bekerja dalam hati manusia. Dan mereka yang menyambut pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Di banyak tempat, pria dan wanita yang mengabdi terlihat sedang menyampaikan kepada orang-orang lain terang yang telah menerangi jalan keselamatan mereka melalui Kristus. Dan sementara mereka membiarkan terang mereka bercahaya seperti yang dilakukan oleh mereka yang telah dibaptiskan dengan Roh pada hari Pentakosta, mereka mendapat kuasa Roh lebih dan lebih banyak lagi. Dengan demikian, dunia ini akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Memang benar bahwa pada masa kesudahan, bila pekerjaan Allah di dunia ini sedang akan berakhir, usaha yang sungguh-sungguh yang ditanamkan oleh orang-orang percaya yang berserah di bawah tuntunan Roh Kudus akan disertai oleh tanda-tanda yang khusus dari kemurahan ilahi. Di bawah gambaran hujan awal dan hujan akhir yang turun di negeri-negeri timur pada waktu menabur dan menuai, nabi-nabi Ibrani meramalkan pemberian anugerah dalam ukuran yang luar biasa ke atas jemaat Allah. Kecurahan Roh pada zaman rasul-rasul adalah permulaan dari hujan awal dan hujan akhir, dan hasilnya gemilang. Sampai kepada akhir zaman, hadirat Roh akan tinggal bersama jemaat yang benar. Tetapi menjelang berakhirnya penuaian dunia, suatu kecurahan yang istimewa akan rahmat rohani dijanjikan untuk menyediakan jemaat bagi kedatangan Anak Manusia. Kecurahan Roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir, dan adalah untuk kuasa yang bertambah ini, orang-orang Kristen harus mengirimkan permohonan mereka kepada Tuhan. Penuaian itu pada akhir musim semi sebagai sambutan. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Diambil dalam Sakaria 10 ayat 1, Yoel 2 ayat 23. Tetapi kecuali anggota-anggota jemaat Allah dewasa ini mempunyai hubungan yang hidup dengan sumber semua pertumbuhan rohani, mereka tidak akan siap untuk waktu penuaian, kecuali mereka menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala. Mereka akan gagal menerima anugerah tambahan
pada saat-saat yang paling membutuhkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hanya mereka yang selalu menerima perlengkapan anugerah yang segar akan mendapat kuasa yang seimbang atas keperluan mereka setiap hari dan kesanggupan untuk menggunakan kuasa itu. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 45 dan 46. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami, boleh menikmati akan berkat Tuhan di hari yang baru ini. Terima kasih untuk pengalaman rohani yang kami boleh nikmati pagi ini. Ketika terjadi roh hujan awal, maka akan pula terjadi roh hujan akhir. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa ketika roh hujan akhir dicurahkan, maka banyak jiwa yang akan datang bertobat, menjadikan Yesus yang pertama dan terutama dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin ketika roh hujan akhir dicurahkan, jiwa-jiwa akan dituai dan akan memperoleh satu penuaian pada akhir musim semi. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah hal itu akan terjadi, segera terjadi. Dan itu akan menjadi satu pemandangan yang luar biasa ketika banyak orang yang akan datang kepada Tuhan, menjadikan Yesus yang pertama dan terutama dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia sampai roh hujan akhir dicurahkan, sehingga kami boleh digolongkan kepada umat-umat Tuhan yang tetap setia dalam kebenaran sambil menantikan hari Maranatha yang semakin mendekat. Bapa, memulaikan akan aktivitas hari ini, biarlah Tuhan akan memberkati kami. Umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka semua dalam penjagaan dan naungan lindungan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan mata pencarian diberkati kiranya oleh Tuhan. Bapa, inilah menjadi doa kami. Berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita telah berakhir. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.